Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa pada teman-teman untuk tinggalkan komentar ya. Jangan lupa like juga, serta subscribe bagi yang belum. Mimin ucapkan terima kasih. Langsung saja kita mulai. Season 2, Bab 4. "Kenapa di luar, Nin?" tanya Bu Nining yang baru saja datang bersama Bik Marti dan si kembar. "Tadi Mas Syafiq minta saya buat ajak adik jalan-jalan, Bu," jawab Nina apa adanya. "Ayo masuk, udah mulai panas nih. Sekalian ganti bajunya. Kotor banget kena noda coklat," ucap Bu Nining. Saat masuk ke ruang tengah, Bu Nining bisa mendengar suara gaduh dari lantai atas. Ia meminta Bik Marti untuk membawa anak-anak ke kamar tamu. Tidak baik jika mereka mendengar ini. Naik ke lantai 2. Bu Nining melihat anaknya berdiri di depan pintu kamar sambil mengetuknya memanggil nama Alika. "Fik, ada apa?" Syafiq menoleh. "Mi, kenapa Alika teriak-teriak gitu?" tanya Bu Nining penasaran. Lelaki itu menarik napas dalam sebelum menceritakan semuanya soal kondisi Sekil dan Alika yang sepertinya tidak menerima keadaan anak mereka. Bu Nining juga sama ikut terpukul, tapi ia tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Alika. "Tenangkan Lika, biar Akil ikut Umi aja dulu," tutur Bu Nining. Ia tahu menantunya itu masih belum bisa berpikir dewasa dan sangat labil. Bahkan seringkali Syafiq yang selalu mengalah. "Tapi Mi, dalam kondisi seperti ini, Lika nggak bisa mengontrol emosi. Umi nggak mau kalau nanti Akil jadi korbannya." Alika tidak menerima apa yang terjadi. Otomatis ia juga tidak ingin menerima kehadiran anaknya sendiri. Entahlah, Alika sedang bergelut dengan ego hati saat ini. "Tapi nanti Umi kerepotan. Akil harus dijaga ekstra. Aku takut Akil menyakiti diri sendiri kayak kemarin, Mi." "Umi gak pernah merasa direpotkan. Pokoknya sebelum nikah tenang, Akil sama Umi," ujar Bu Nining tegas. Syafiq merasa malu pada ibunya sendiri. Ia harus kembali merepotkan Bu Nining karena hal ini. Alika tidak seharusnya seperti ini. Syafiq juga sama merasa sedih, tapi tidak ada gunanya marah dengan takdir yang sudah digariskan. Lebih baik ikhlas menerima agar hati semakin lapang. Sepeninggal sang ibu yang membawa Sekil, Syafiq mencari kunci cadangan untuk membuka pintu kamarnya. Ia sempatkan melihat kedua anaknya yang sedang makan siang. "Habis makan siang, bobok ya?" ucap Syafiq. "Umi mana?" tanya Hana. "Ada di kamar, nanti Kak Sapa sama Kak Hana tidur ditemani Bik Marti aja ya." Syafiq bergantian mengelus kepala kedua putrinya. "Mau sama Umi," rengek Sapa. Ia menaruh sendoknya dengan kesal hingga terjatuh ke lantai. Bik Marti dengan cepat mengambil dan menggantinya yang baru. Syafiq diam, tidak tahu harus mengatakan apa. Ia tidak pernah berbohong meskipun hal kecil atau main-main. Ia tidak ingin anaknya nanti meniru. "Sama Abi mau?" tawar Syafiq mengalihkan pembicaraan. Keduanya mengangguk. "Ya udah, habisin dulu makannya, nanti Abi kesini lagi." Lelaki itu bergegas menuju ke gudang. Ia menyimpan kunci-kunci cadangan di sana. Gudang di rumah Syafiq bahkan begitu rapi. Tidak ada debu sama sekali, tidak seperti gudang pada umumnya yang kotor dan dipenuhi sarang laba-laba, bahkan jadi sarang tikus atau kecoa. 1 minggu sekali gudang pasti dibersihkan. Lelaki itu meraih kotak berukuran sedang yang berada di atas lemari. Sengaja Syafiq membuat kunci setiap pintu di rumah ini
tidak sama agar mudah mencari duplikat saat yang asli hilang. Abi, ayo bobo. Baru saja keluar dari gudang, Sapik dijegat oleh anak-anaknya. Udah ngantuk ya? Tunggu di kamar, nanti Abi kesana. Sapik menyimpan kunci di saku celananya, lalu mengandeng kedua gadis kecil itu. Bi, jangan sampai mereka ke atas dulu ya, pesan Sapik pada Bi Marti. Iya mas. Beruntung kali ini anak-anaknya sedang menurut. Mereka dituntun Bi Marti menuju kamar tamu. Sapik tidak mungkin membawa mereka ke kamarnya di atas. Bisa-bisa mereka ketakutan saat mendengar ibu mereka berteriak dan melemparkan barang. Pintu sudah terbuka, tapi Sapik agak kesulitan saat mendorong pintu yang terasa berat itu. Jelas karena masih ada sofa di balik pintu. Sapik menggerakkan tenaganya untuk membuka pintu. Ia hanya ingin memastikan jika istrinya baik-baik saja. Pintu terbuka meskipun hanya sedikit celah, yang penting tubuh Sapik bisa masuk. Alika tidak lagi menangis atau berteriak histeris. Wanita itu meringkuk di atas karpet, memeluk lututnya sendiri. Ia tidak tidur, tapi sorot matanya begitu hampa. Sayang, panggil Sapik dengan lembut. Ia menyentuh pundak Alika, tapi wanita itu sama sekali tidak merespon. Sapik mengedarkan pandangannya melihat kamar mereka sudah seperti kapal pecah. Abi, Abi, Sapa dan Hana berteriak memanggil sang ayah. Mereka sepertinya sudah sangat mengantuk. Jika inginnya tidur ditemani ayahnya, mereka itu sudah harga mati, karena mereka tidak akan mau ditemani orang lain. Istighfar, tenangkan diri kamu. Mas mau temani dulu anak-anak tidur siang. Setelah mengatakan itu, Sapik keluar dari kamar. Berat hati meninggalkan Alika dalam kondisi seperti ini. Dari ujung tangga, Sapik bisa melihat anak-anaknya menunggu di bawah. Padahal tadi ia sudah memintanya untuk menunggu di luar. Jika sudah seperti ini, Sapik berperan menjadi ayah sekaligus ibu untuk anak-anaknya. Ia sudah terbiasa seperti ini. Entah beberapa banyak stok kesabaran lelaki itu. Sapik manusia biasa. Ia juga pasti memiliki batas. Bi, tolong temani Lika ya, pinta Sapik. Iya mas, Bi Marti naik ke kamar Alika dan Sapik. Berbeda dengan Sapik yang memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa untuk masa depan putranya, tapi Alika begitu resah. Takut membayangkan bagaimana nanti masa depan Sekil. Di matanya, orang autisme tidak bisa melakukan apapun sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Namun dalam kenyataan, banyak anak-anak istimewa di luar sana yang bisa sukses dan memiliki masa depan cerah dengan jalannya sendiri. Setiap manusia yang ada di muka bumi sudah memiliki rezeki masing-masing. Takdirnya bahkan sudah tertulis. Maka jangan cemas dengan apa yang sebenarnya sudah ditetapkan. Allah memilih Alika dan Sapik untuk membesarkan dan mendidik Sekil. Karena Allah tahu mereka adalah orang tua hebat. Namun pikiran Alika belum sampai ke situ. Orang tua hebat adalah orang tua yang dianugerahkan anak istimewa. Dan mereka sabar serta ikhlas merawat anaknya. Aku kira Akil dibawa buat diperiksa, Mi, ujar Sarah saat melihat ibunya pulang membawa Sekil. Bu Nining menganggukkan kepalanya. Akil sudah diperiksa. Sarah mengambil alih Sekil dari tangan Bu Nining dan menidurkannya di kamar. Saat kembali, ia melihat ibunya menangis, tersenduh di sofa ruang tengah. Ada apa, Mi? Tanya Sarah cemas. Bu Nining mengatur napasnya yang tidak teratur, lalu menyeka air matanya. Akil didiagnosa mengidap autis, papar Bu Nining dengan terputus-putus, karena tidak sanggup mengatakannya. Mata Sarah membeliak. Apa?
Autis? Bu Nining mengangguk dalam tangisnya. Wanita parubaya itu mengatakan jika Alika belum bisa menerima, bahkan mengunci diri di kamarnya setelah tahu hal ini. Lika gak bisa gitu dong, masa dia mau buang anaknya sendiri? Sarah terlihat emosi. Lika hanya masih kaget, Sar, jelas Bu Nining. Kaget boleh, kecewa juga gak apa-apa, tapi emang pantas dia biarin anaknya gitu aja. Baru kali ini Sarah terlihat begitu marah dan kecewa pada Alika. Meskipun Sapik tidak pernah menceritakan sesuatu yang buruk soal istrinya itu pada siapapun. Tapi Sarah bukan orang bodoh. Ia bisa menilai bagaimana sebenarnya sosok Alika yang selalu manja dan tidak bisa berpikir dewasa. Bahkan di mata Sarah, hanya Sapik yang berperan sebagai ayah sekaligus ibu untuk anak-anak. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.